Bapak Riko Kondoligit selaku Ketua Bidang Sosbud PON Provinsi Papua. Dan selamat siang untuk Bapak Koordinator Sosial Budaya Sub PP PON Kota Jayapura dan seluruh pimpinan sanggar. Dan yang ketiga sesi diskusi, sesi tanya jawab. Sekaligus kita pembagian jadwal kegiatan. Terima kasih. Kepada kami, perkenalkan saya Enrico Kondoligit, di bidang sosial budaya di bidang 4, saya subkoordinator bidang pameran dan pentas seni budaya, mewakili koordinator bidang sosial budaya PP Provinsi, dalam hal ini Bapak Dr. Septinusa SOSMBC. Beliau kebetulan menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir bersama dengan Bapak dan semua di sini dengan saudara-saudara, karena dalam waktu yang bersamaan kami ada CDM meeting di depan Hotel Horizon ini dari kemarin dan nanti akan penutupan besok. Nah, CDM meeting ini secara teknis membahas tentang dihadiri oleh 33 provinsi, perwakilannya dari KONI dan cabang olahraga untuk kita attack untuk persiapan penjemputan pertama itu diperkirakan tanggal 19 September. Itu kontingen pertama sudah datang di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Jadi itu yang sedang didiskusikan sekarang. Jadi kami tidak bisa, Pak Ketua tidak bisa ikut sama-sama dengan kita. Jadi mewakili saya menyampaikan beberapa hal lah sambil kita berdiskusi. Yang pertama, terima kasih Pak Koordinator Bidang Sosbud Kota Jayapura dan Pak Kabid juga teman-teman sudah menginisiasikan untuk adanya kegiatan ini. Barang ini penting sekali karena kalau pekerjaan yang lain itu diikuti oleh hanya 1-2 orang, tapi ini kita mengkoordinir begitu banyak sanggar atau pelaku seni yang juga punya keragaman yang banyak, sehingga memang memerlukan suatu sosialisasi terus-menerus sehingga kita sama-sama menyatukan persepsi kita. Apa itu yang menjadi penting? Bapak Ibu perlu tahu bahwa pertama kita bicara soal bidang sosial budaya dulu. Bidang sosial budaya ini dari PON pertama di Solo sampai dengan PON ke-19 itu tidak ada bidang sosial budaya. Yang ada adalah bidang sosial ekonomi. Karena suksesnya kegiatan PON itu adalah sukses prestasi, sukses administrasi, sukses ekonomi. Tapi berbeda ketika pelaksanaannya pertama kali dilakukan di Papua tahun 2020 yang akhirnya tertunda ke 2021, itu bidang sosial budaya dimasukkan. Kenapa? Karena kesadaran teman-teman di pusat maupun kita bahwa Papua itu bukan hanya terkenal karena alam pesonanya saja, tapi karena kekayaan budaya yang dimiliki itu. Maka salah satu aspek yang perlu ditonjolkan dalam PON itu adalah aspek budaya itu. Maka bidang ini dia berdiri sendiri. Ya, secara total kita di PB itu punya kurang lebih 16 bidang yang terakomodir dalam 4 bidang yang terakomodir 16 sub bidang terakomodir dalam 4. Bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4. Bidang 1 adalah disebut sebagai bidang inti. Karena di bidang itu adalah bidang utama. Nah, bidang utama itu seperti arena, pertandingan, peralatan, dan upacara. Bidang 4 itu yang inti. Jadi kita yang lain ini disebut sebagai bidang penunjang. Jadi kita bidang penunjang untuk menyukseskan mereka. Jadi kalau arena sudah siap, pertandingan sudah siap, upacara sudah siap, baru kita yang lain bisa. Peralatan sudah lengkap, baru kita lain sukses. Kalau itu belum ada, kita tidak bisa tampil karena ini event olahraga. Begitu demikian. Jadi kita yang lain, kita di bidang 4 itu, di PB itu kita tergabung dalam 4 sub bidang, yaitu sub bidang sosial budaya, sub bidang sosial ekonomi, sub bidang peralatan, humas, ya, sarana dan prasarana, sama lingkungan. Jadi 4 bidang ini di bidang 4. Nah, kita punya tusi dalam master plan perencanaan itu, kita punya tusi itu disusun bidang sosial budaya itu adalah mengkoordinir semua kegiatan adat, seni, dan budaya dalam pelaksanaan PON. Itu berarti 3 kata ini, adat, seni, dan budaya. Berarti ini kita bicara soal tradisi, bicara soal kreasi. Kita tidak bicara soal hal-hal yang bersifat modern, tapi kita bicara soal hal-hal yang bersifat tradisi. Nah, inilah yang menjadi dasar berpijak kita. Kenapa itu kita penting untuk mengkoordinir Bapak Ibu sebagai pelaku seni yang terakomodir dalam sanggar untuk mari sama-sama kita menyukseskan PON ini. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Pertama-tama sejak tahun 2019-2020 itu kita di bidang sosbud coba melakukan pendataan terhadap sanggar-sanggar yang ada di 4 klaster, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke.
Yang luar biasanya tuh kalau di kota Jayapura tuh dari 4 identifikasi itu, 4 klaster ini kota Jayapura yang memiliki keragaman sanggar. Selamat siang. Makan papel jadi akhirnya selamat tidur lagi berikut. Ya, pertama-tama kita terus panjatkan syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan pemberi hidup ini, Tuhan yang menjaga kita dalam kehidupan ini, dan Tuhan yang memberikan napas hidup kepada kita. Sehingga terus kami berada di dalam aktivitas kita masing-masing, baik di tempat kerja kita, baik di tempat bermain kita, tapi juga di mana kita bertemu satu dengan yang lain. Yang terhormat Bapak Koordinator Panitia Besar PON Papua bidang sosial budaya yang diwakili oleh Bapak Monologit yang sudah memperkenalkan diri. Terima kasih atas kehadirannya dan penyerahannya, dan memang kami sangat berharap sekali kehadiran Bapak, sehingga apa yang menjadi pertanyaan dari semua sanggar yang ada, yang telah kami sampaikan, kami mendata, mereka bilang kami siap-siap terus, tidak pernah undang kita datang, kita bicara. Tapi ya sudah disampaikan tadi oleh provinsi bahwa kita harus atur dulu seperti tadi, bahwa kita duduk sekarang kita sudah hadir. Ya, dari data yang ada di kota sudah di-cover oleh Pak Agus yang menjadi administrator saya di sub ibu kota, bahkan sampai ke jadwal, nama tempat, nama tampilan sudah disetting, sudah dibuat semua. Nanti sebentar kita coba diskusikan bersama-sama. Kalau sudah oke, nah, kita pastikan Anda akan tampil di sini pada tanggal berapa, apa sesuai jadwal. Yang saya mau bilang tadi sudah dijelaskan oleh PJ, olahraga tanpa seni, olahraga itu adalah bagian dari seni. Olahraga itu bagian dari seni. Seni bermain bola, seni bermain voli, seni bermain olahraga, nah itu seni. Jadi olahraga itu bagian. Kalau dalam kegiatan yang besar ini tidak ditampilkan lagi budaya, seni yang di dalam budayanya, berarti olahraga itu seolah-olah dia jalan sendiri, seperti dia tidak punya teman atau dia di bagian yang mana. Budaya tanpa olahraga tidak bisa jalan, dan sebaliknya. Oleh sebab itu sudah dijelaskan tadi, untuk 2021 pun di Papua ini salah satu bidang ini dimasukkan. Sampai Papua punya budaya yang banyak ini, kami di kota Port Numbai, kalau Humboldt ini dengan kampung-kampung yang punya budaya, itu kesempatan yang harus kita tampil. Dari awal kita berdebat bicara soal sanggar, saya bilang sanggar itu kelompok, tapi ini momen ini harus dinikmati oleh orang-orang di kampung yang punya budaya sepanjang ini dijaga. Ini kesempatan, maka kita kerjasama dengan teman-teman dari provinsi bahwa semua kampung adat di Port Numbai harus tampil dansa adat. Itu komitmen saya, dan harus tampil. Lepas dari sanggar-sanggar yang ada di kampung atau sanggar yang ada di kota. Saya berharap dari 10 kampung itu harus tampil. Setiap Pondowafi ada menjaga tatanan adatnya, kampungnya masing-masing, jati diri. Momen yang sekarang ini dia juga harus rasa, dia harus nikmati, akan jadi penonton saja. Kita semua tidak mungkin masuk di stadion nonton bola atau nonton olahraga yang lain. Tapi kalau seni kita sudah pentas, hilanglah semua kita punya kecapean, kita segala macam tuh. Kalau kita lihat seni, kita yang ikut bermain, bahkan kita yang nonton, ada rasa kepuasan.
Saya kasih contoh kemarin kalau tinju, dia naik ring dapat pukul pica-pica, kalah turun. Dia mulai sungut-sungut keluar, saya dapat pukul, saya kalah. Kalau begitu dia keluar, ini ada bunyi tifa orang tarian. Wah ini tarian di luar, wah dia lihat tadi yang dia pica di darah-darah itu hilang. Ada seni di luar yang sambut dia. Dia pulang dengan sukacita. Nanti pulang baru pakai plastik pelan-pelan. Itu seperti itu. Jadi orang dua ini tidak boleh dipisahkan. Sehingga kita punya budaya yang ada di kampung, saya minta harus itu wajib. Dan saya sudah schedule-nya, harus 10 kampung adat ini harus tampil. Supaya yang ada ini kita juga bisa rasa, kita pernah menikmati, kita sendiri ikut menikmati, kita tampil sebagai penari atau pemain musik atau penyanyi. Itu yang saya tetap bertahan untuk sanggar yang ada sanggar yang terdaftar, ada sanggar yang tidak terdaftar, bahkan ada sanggar-sanggar mendadak di kota Jayapura yang sampai tadi sudah disampaikan sampai banyak begitu. Nah, saya tanya di pariwisata ada berapa yang juga pariwisata, dinas pariwisata yang membina sanggar di kota ini katanya 16. Di Bapak 16 itu juga ada mungkin 6 ke 7 yang aktif. Tapi menjelang PON sudah dengar tadi. Sanggar mungkin urutan keberapa yang tadi, sanggar terdaftar, tidak terdaftar, dan sanggar mendadak. Kita dong masuk di urutan keberapa. Tapi kas tinggal dong 3 itu inisiatif yang luar biasa kalau saya. Ada menikmati momen PON ini. Jadi kita harus terima, kita akomodir mereka untuk mereka harus tampil. Karena itu 2 minggu itu waktu yang cukup panjang. Ya, waktu cukup panjang itu tiap hari kita akan pentas. Dan ada 19 venue, 19 tempat olahraga. Yang tadi bilang 9 itu yang untuk tampil di dalam. Kemungkinan di luar itu kita bisa tampil. Dan ini kita harus aktif dan harus tampil. Kalau sebab itu saya berharap undangan yang dibagi semua harus hadir untuk mendengarkan ini. Supaya pulang itu harus siap. Kalau sudah terdaftar itu harus siap, supaya nyatakan siap, kami mau bikin schedule-nya. Oh nanti kampung ini dansanya nanti di mana, ini di mana, hari apa, tanggal berapa. Ya harus datang. Datang supaya dengar, kita dari kota, saya sebagai koordinator sosial budaya di kota, kita mengatur itu. Supaya jangan sepi. Selama 2 minggu itu komitmen saya
Wahai suka yang ini. Selamat sore semua. Hari ini hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Kami berada di pelataran rumah kami di Kota Raja dalam rangka suksesi PON. Kami dari SUPPB PON Kota Jayapura, khususnya bidang 4 di Subit Sosial dan Budaya. Hari ini kami melaksanakan sosialisasi kepada semua pimpinan-pimpinan sanggar, grup tari, baik itu tradisional, tari kreasi, dan juga pimpinan band dalam rangka suksesi PON, di mana mereka ini akan kami libatkan dalam ikut meramaikan, mensukseskan kegiatan Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2021 di Papua, khususnya di klaster Kota Jayapura. Maksud dan tujuan kita melaksanakan sosialisasi ini kepada semua sanggar seni, pimpinan-pimpinan sanggar, tari dan grup yang ada di Kota Jayapura adalah pertama memohon dan meminta melihat kesiapan masing-masing mereka sanggar ini untuk terlibat langsung sebagai pelaku-pelaku seni yang akan tampil ikut mendukung pelaksanaan PON dengan menari, baik itu tari kreasi, tari lemon lepes, dan juga tari-tari tradisional. Tak lupa juga kami hadirkan tabi band untuk menghibur masyarakat yang ada di Kota Jayapura dalam rangka menikmati pelaksanaan PON, menonton olahraga pelaksanaan PON, tetapi ada hiburan-hiburan yang kita siapkan sesuai dengan tugas kami di bidang sosial dan budaya. Semua sanggar ini kami libatkan untuk mereka ikut tampil di venue-venue, bahkan ada 3 panggung yang kami siapkan. Satu di Jembatan Yotefa, satu di PTC, dan yang satunya di Titik Nol di depan kantor Krasis. Di situ akan tampil juga band dan juga ada musik-musik folk song akustik oleh semua sanggar-sanggar yang ada. Sebab itu hari ini dirasa penting adalah pertemuan awal kami sebagai panitia di tingkat kota, khusus di bidang 4, subbidang sosial dan budaya. Kami kumpulkan mereka untuk menyampaikan maksud ini. Mereka harus siap betul untuk tampil untuk mensukseskan PON. Mereka harus tampil dengan baik. Mereka harus menunjukkan bahwa kami di Papua beragam budaya, terutama kami di Tanah Tabi, khususnya di Port Mumbai. Dia akan tampil juga tari-tari tradisional dari semua kampung. Mereka menunjukkan ciri khas mereka masing-masing. Tapi juga hal lain adalah dalam rangka PON 4 tahun yang dilaksanakan 4 tahun sekali di Indonesia. Ini momen yang sangat berharga yang tahun ini dilaksanakan di Provinsi Papua. Oleh sebab itu saya berharap semua terlibat langsung ikut mensukseskan dengan pentas-pentas seni yang telah disiapkan, baik berupa tari-tarian, musik, dan lagu-lagu. Dan semua akan bernuansa Papua, nuansa Portugal. Mereka akan tampil dengan gaya masing-masing. Setelah kita menonton olahraga, ada hiburan-hiburan yang kita siapkan untuk bisa dinonton oleh semua masyarakat, khususnya mereka yang datang dari provinsi lain yang selain Papua. Mereka bisa melihat Papua langsung. Jadi inilah tanah Papua, inilah orang Papua, inilah sini orang Papua. Dalam bidang kami menyiapkan seperti itu. Dan kami ada punya jadwal untuk pertemuan 2-3 kali lagi untuk menyiap semua kesiapan-kesiapan dari semua sanggar-sanggar ini. Sehingga mereka akan tampil dengan baik, mereka tampil dengan prima, mereka tampil dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Oleh sebab itu hari ini kita kumpulkan mereka untuk menyampaikan itu. Tadi kita sudah bagi grup ini, sanggar ini tampil di venue ini, tampil di tempat ini, tadi kami sudah bagi. Sekarang mereka pulang ke rumah, mereka menyiapkan diri mereka masing-masing, baik di sanggar dan di kampus. Dan ada beberapa hari ke depan kami akan kumpul lagi melihat bagaimana perkembangan mereka. Dan sebelum mereka tampil di
PON nanti kami akan adakan suatu event yang namanya tes event. Jadi semua yang terlibat itu kami akan tampilkan semua untuk tes bagaimana kesiapan mereka. Sehingga pada saat tampil itu tidak ada sesuatu yang kita rasa kurang karena kami sudah sangat siap. Mungkin itu seperti yang saya sampaikan itu adalah tujuan dan maksud kami untuk melakukan sosialisasi untuk pada semua sanggar, khususnya kepada pimpinan-pimpinannya sehingga dia pulang dia akan sampaikan di Salam olahraga Jaya Papua Seorang bisa Kota Jayapura siap Kota Jayapura siap.